Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadirat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan menghidupkanmu dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Hai hamba Allah, janganlah takut, jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih yang jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Kaabah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku. Siksa kubur, sebuah perkara yang sering kali menjadi bahan pembicaraan dan renungan bagi umat Islam. Percaya atau tidak, siksa kubur merupakan bagian dari rukun iman yang berkaitan dengan keyakinan akan adanya siksa di akhirat yang harus diyakini oleh setiap muslim. Bagi sebagian orang, siksa kubur menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bagi sebagian lainnya, siksa kubur menjadi sumber ketakutan dan kecemasan. Lantas, apakah siksa kubur benar-benar ada? Bagaimana bentuknya? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri agar terhindar dari siksa kubur? Mari kita selami lebih dalam tentang siksa kubur dalam pembahasan ini. Kita memulai perjalanan ini di suatu tempat yang disebut alam barzakh. Alam barzakh ini bukanlah dunia yang kita tempati sekarang, dan juga bukan alam akhirat yang sering kita dengar. Alam barzakh adalah suatu alam pembatas, sebuah zona transisi antara dunia kita dan alam akhirat. Di alam inilah fenomena yang dikenal sebagai siksa kubur pertama kali terjadi. Siksa kubur ini adalah awal dari sebuah kisah yang membawa kita melewati batas-batas dunia yang kita kenal, membuka pintu menuju ke alam yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Pada suatu malam yang penuh berkah, Rasulullah Muhammad SAW memulai perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa. Diiringi malaikat Jibril, beliau melintasi ufuk bumi, menembus batas langit, dan melangkah menuju Sidratul Muntaha. Di sepanjang perjalanan, Rasulullah SAW diperlihatkan berbagai keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu para nabi dan malaikat, serta menerima perintah sholat 5 waktu. Di tengah momen penuh keagungan tersebut, Rasulullah SAW juga diperlihatkan realitas mengerikan alam akhirat, yaitu siksa kubur. Malaikat Jibril membawa beliau ke sebuah tempat yang gersang dan tandus, di mana terdengar suara jeritan dan tangisan yang memilukan. Di sanalah Rasulullah menyaksikan langsung bagaimana para pendosa diazab di dalam kuburan mereka. Rasulullah melihat berbagai macam siksaan mengerikan yang menimpa para pendosa. Ada yang dihimpit oleh ular-ular besar, dicengkeram oleh hewan berbisa, dan dibakar oleh api yang berkobar-kobar. Beliau melihat orang-orang yang tenggelam dalam lautan darah panas,
dan dihantam oleh batu-batu besar. Siksaan-siksaan ini diberikan kepada mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar selama hidup di dunia. Ada yang berzina, mencuri, riba, sombong, dan durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka menerima balasan atas perbuatan mereka. Pada suatu ketika baginda Rasulullah diajak oleh dua malaikat membawanya ke tempat yang penuh dengan kengerian. Di hadapan Rasulullah terhampar luas sebuah sungai yang mengalirkan darah. Darah tersebut bukan hanya berwarna merah pekat, tetapi juga berbau busuk yang menyengat. Di tengah sungai darah itu, beliau melihat seorang manusia sedang berenang dengan sekuat tenaga, berusaha mencapai tepian sungai. Tubuhnya penuh luka dan kesakitan, namun ia terus berenang. Rasa sakit dan keputusasaan terpancar jelas di wajahnya. Namun, usahanya sia-sia. Begitu hampir mencapai tepian, sosok misterius muncul dari balik batu besar. Sosok itu tinggi besar dan berwajah mengerikan. Matanya merah menyala bagaikan bara api. Tanpa ampun, ia melemparkan batu besar ke arah mulut sang manusia. Batu itu menghantam dengan keras, membuat sang manusia terdorong kembali ke tengah sungai darah yang begitu mengerikan itu. Dengan penuh rasa sakit dan kelelahan, sang manusia kembali berusaha berenang ke tepian. Kembali nasib tragis terus menimpanya. Sosok misterius itu selalu muncul dan melemparkan batu, menghalanginya mencapai tujuan. Peristiwa ini berulang kali terjadi, bagaikan siklus tanpa akhir. Sang manusia terus berusaha, namun selalu gagal dan terjatuh kembali ke dalam sungai itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan kejadian itu dengan penuh kepiluan dan rasa iba. Beliau bertanya kepada malaikat, "Siapakah orang itu dan apa dosanya sehingga ia menerima siksaan seperti ini?" Malaikat menjawab, "Orang itu adalah seorang yang gemar memakan harta riba. Setiap kali ia mendapatkan keuntungan dari riba, ia bagaikan berenang di sungai darah yang penuh kengerian. Batu yang dilemparkan kepadanya adalah balasan atas dosa riba yang telah ia lakukan. Semakin banyak riba yang ia makan, semakin berat batu yang dilemparkan kepadanya, dan semakin lama ia tersiksa di lautan darah ini." Diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun orang yang kamu datangi berenang di sebuah sungai dan disuapi batu adalah orang yang selalu memakan riba." Hadis riwayat Bukhari. Tatapan Rasulullah terpaku pada siksaan yang diderita orang tersebut. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang mulia. Kesedihan mendalam menyelimuti hatinya, melihat penderitaan akibat dosa riba yang begitu dahsyat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdiam 1000 bahasa. Beliau tak kuasa berkata-kata, hanya kekecewaan mendalam yang terpancar di wajahnya. Melihat hambanya yang terjerumus dalam dosa riba, mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memilih jalan yang penuh azab. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 278 dan 279. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang yang dilempar batu di lautan darah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjauhi riba dan segala bentuk perbuatan dosa lainnya. Marilah kita hidup dengan penuh kejujuran dan mencari rezeki dengan cara yang halal, agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya bersama para malaikat. Rasa penasaran dan iba terus menyelimuti hatinya. Di hadapan beliau, kembali tersaji pemandangan yang mengerikan dan memilukan. Melihat para pendosa mendapatkan siksa dengan berbagai macam azab, jeritan dan tangisan mereka bagaikan alunan duka yang tak henti bergema. Beliau melihat seorang manusia tergeletak tak berdaya di tanah tandus yang gersang. Tubuhnya terbujur kaku tak bergerak sedikit pun. Wajahnya memucat pasi diselimuti keringat dingin dan rasa sakit yang tak terkira. Di atasnya, menjulang bayangan mengerikan berupa batu raksasa yang membara dengan api yang berkobar. Batu itu siap menghujam kapanpun, menghancurkan kepala manusia malang itu.
Tanpa aba-aba, batu itu dijatuhkan dan menghantam kepala manusia itu dengan kerasnya, menghancurkannya berkeping-keping. Darah segar berceceran di tanah, mewarnai bumi tandus dengan warna merah yang mengerikan. Jeritan pilu menggema di udara, seolah meratapi tragedi yang tak terelakkan. Keajaiban terjadi. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, kepala manusia itu kembali utuh seperti semula. Luka-lukanya sembuh seketika, tak meninggalkan bekas sedikit pun. Tapi, kengerian tak berhenti di situ. Batu panas itu kembali diangkat, siap untuk menghantam lagi. Manusia itu hanya bisa pasrah, tak mampu melawan. Dia tahu bahwa ini adalah siksaan yang harus dia terima atas dosa-dosanya semasa hidup. Setiap kali batu itu menghantam, rasa sakit yang tak terbayangkan menusuk ke seluruh tubuhnya. Dia menjerit, memohon ampunan, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Kejadian mengerikan ini terus berulang. Batu panas yang dihantamkan membuat kepala manusia itu hancur, kemudian kembali utuh dan dihantam kembali. Rasa sakit dan penyesalan menyiksa tanpa henti. Dia merasakan betapa dahsyatnya siksaan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa menahan rasa iba melihat siksaan yang tak terbayangkan itu. Dengan suara yang bergetar, Rasulullah bertanya kepada malaikat yang mendampinginya, "Wahai Jibril, siapakah orang ini dan apa dosanya sehingga dia mendapatkan siksaan yang begitu kejam?" Malaikat menjawab dengan nada sendu, "Ya Rasulullah, dia adalah seorang penghafal Al-Quran." Rasulullah semakin heran. "Penghafal Al-Quran?" Beliau mengulangi dengan rasa tak percaya. Bagaimana mungkin seorang penghafal Al-Quran mendapatkan siksaan seperti ini? Malaikat menjelaskan, "Benar, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Tapi, dia tidak pernah mengamalkan ayat-ayat yang telah dia hafal. Dia tidak pernah menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, bukan sebagai pedoman hidup." Dalam Al-Quran dijelaskan, "Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." Quran Surat Ali Imran, ayat 110. Rasulullah terdiam sejenak, merenungkan penjelasan malaikat tersebut. Pertanyaan pun terlontar dari bibir beliau. Beliau kemudian bertanya kembali, "Apakah hanya dia yang mendapatkan siksaan seperti ini?" Malaikat menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak ya Rasulullah," ucapnya dengan suara penuh kesedihan. "Siksaan ini juga akan diberikan kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib dan ibadah wajib lainnya. Mereka telah mengabaikan kewajiban mereka sebagai hamba Allah, dan mereka akan mendapatkan balasannya di alam kubur." Rasulullah pun kembali terdiam, rasa kecewa terpancar di wajahnya. Beliau teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari para pemberi syafaat." Quran Surat Al-Mudatsir, ayat 42 sampai ayat 48. Meninggalkan sholat dan ibadah wajib sama saja dengan membuka pintu siksaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat sendiri betapa pedihnya siksaan bagi para pelaku dosa besar. Ini menjadi pengingat bagi umat Islam, dan bagi kita semua tentang pentingnya sholat dan ibadah wajib. Sholat dan ibadah wajib bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rangkaian kejadian yang disaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak berhenti di sana. Malaikat pun kembali mengajak Rasulullah untuk menyaksikan pemandangan yang mengguncang jiwa beliau. Beliau diperlihatkan sebuah tungku raksasa yang terbuat dari besi membara, menyemburkan api ganas ke segala arah. Di dalam tungku itu, terperangkap sekelompok laki-laki dan perempuan, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh mereka. Jeritan pilu dan tangisan menandakan kesakitan yang tak berkesudahan. Rasulullah melihat dengan jelas bagaimana api melalap tubuh mereka, membakar kulit dan daging hingga hangus.
Rasa sakit yang tak terbayangkan terpancar di wajah mereka. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk melarikan diri. Setiap kali mereka mencoba bangkit, api kembali menjilat tubuh mereka, memaksa mereka kembali tergeletak dalam siksaan. Rasa sakit yang mereka rasakan tak terbayangkan, jauh melebihi siksaan di dunia. Kengerian tak berhenti di situ. Setelah beberapa saat, dengan kuasa Allah, api mereda dan tubuh mereka yang hancur kembali tersusun utuh. Ketenangan ini hanya sekejap, tak lama kemudian api kembali berkobar dengan ganas membakar mereka tanpa ampun. Peristiwa mengerikan ini terus berulang, tanpa henti, tanpa belas kasihan. Rasulullah menyaksikan dengan penuh kesedihan dan ketakutan. Beliau paham bahwa ini adalah gambaran nyata dari siksaan dan azab bagi para pendosa. Rasulullah tak kuasa menahan kesedihannya. Beliau ingin menolong mereka, namun malaikat mengingatkan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau harus menyaksikan siksaan ini agar menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Di antara lorong-lorong kelam, gema tangisan dan jeritan pilu terdengar. Rasa penasaran menyelimuti hati baginda Nabi. Beliau pun bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, siapakah gerangan kaum yang mendapatkan siksa sepedih ini?" Malaikat itu menundukkan kepalanya dengan penuh kesedihan. Suaranya bergetar diiringi air mata yang mengalir. "Ya Rasulullah," jawabnya, "mereka adalah para pezina, kaum laki-laki dan perempuan." Beliau bertanya kembali, "Bagaimana mungkin mereka sampai mendapatkan siksa sepedih ini?" Malaikat itu menjelaskan, semasa hidup, mereka telah terjerumus ke dalam dosa zina. Mereka hanya mengikuti bisikan nafsu syaitan dan mencampakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa bahwa azab Allah di alam barzakh dan akhirat jauh lebih pedih daripada kenikmatan zina yang sesaat. Rasulullah SAW menggelengkan kepalanya dengan penuh kecewa. "Na'udzubillah min azabillah," gumam beliau. Sungguh, mereka telah terlena dengan kenikmatan duniawi dan mengabaikan azab Allah yang kekal. Malaikat itu melanjutkan, "Di alam barzakh ini, mereka merasakan siksaan yang pedih atas dosa-dosa mereka. Api yang membakar mereka tanpa henti. Di akhirat nanti, mereka akan dihukum dengan azab yang kekal di neraka Jahannam." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam hadis riwayat juga dijelaskan, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tempat dan tujuan seburuk-buruknya bagi para pendosa yang melakukan zina di akhirat kelak, yaitu neraka Jahannam yang kekal. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa nafsu sesaat yang dibisikkan syaitan hanya akan membawa kesengsaraan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan sebaik-baiknya petunjuk ialah Al-Quran yang telah menjelaskan semua larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dari dosa zina. Jauhilah segala godaan dan ikutilah perintah Allah. Ingatlah bahwa kenikmatan dunia hanya sementara, sedangkan balasan Allah kekal abadi. Kemudian Rasulullah melangkah dengan penuh rasa iba dan prihatin. Beliau menyaksikan berbagai macam azab dan siksaan yang menimpa para pendosa sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Setiap jeritan kesakitan dan tangisan penyesalan menggema di telinga beliau dengan aura kesedihan yang mendalam. Salah satu kisah yang paling membekas di hati beliau adalah kisah seorang pria yang mendapatkan siksaan dengan cara yang sangat mengerikan. Kali ini diperlihatkan kepada Rasulullah seorang pria tersiksa dengan cara yang sangat menakutkan. Tubuhnya dibelah dari ujung mulut sampai ke belakang kepalanya, kemudian ditarik dengan kuat hingga terbelah menjadi dua bagian. Wajah dan matanya pun tak luput dari siksaan ini, ditarik dengan kejamnya. Dan Rasulullah pun tak kuasa menahan rasa pilu dengan air mata yang mengalir melihat penderitaan pria tersebut. Beliau merasakan kesedihan yang mendalam, dan kemudian Rasulullah pun bertanya kepada malaikat yang menemaninya, "Siapakah orang ini, wahai malaikat? Dan mengapa dia ditimpa siksaan yang begitu kejam?" Malaikat pun menjelaskan bahwa orang tersebut adalah pendusta yang gemar menyebarkan fitnah dan perpecahan di antara manusia. Dia gemar berbohong dan menyebarkan kebohongan di setiap kesempatan. Bahkan, dustanya telah mencapai puncak keburukan.
Dia menggunakan lisannya untuk menipu, merugikan, dan menzalimi orang lain. Siksaan yang didapat seseorang itu tidak hanya berakhir sampai di sana. Dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan bagian-bagian tubuh yang telah hancur itu ke bentuk semulanya. Karena siksaan ini akan terus berlanjut selama-lamanya, sebagai pengingat bagi semua orang agar senantiasa berkata jujur dan menjauhkan diri dari fitnah dan kebohongan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Nabi Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Sesungguhnya apa yang selalu mereka kerjakan itu sangatlah buruk. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1 dan 2. Dan juga menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi kita semua dan bagi kita umat muslim. Kebohongan, sekecil apapun, dapat membawa konsekuensi yang fatal, bahkan di alam akhirat sekalipun, dan hanya akan membawa keburukan dan kehinaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan dan berkata jujur dalam setiap keadaan. Apapun yang kita punya dan miliki, tak baik rasanya menambahkan lisan kebohongan pada kehidupan, karena hanya akan mempersulit jalan hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab kubur bukan sekadar siksaan sementara. Azab kubur adalah gerbang pembuka bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan tujuan akhir mereka di surga atau neraka. Berbeda dengan anggapan keliru, azab kubur bukan pencucian dosa. Ia adalah pengingat keras atas dosa-dosa yang dilakukan semasa hidup, menjadi tamparan bagi mereka yang lupa akan azab Allah yang jauh lebih pedih di alam akhirat. Bagi mereka yang lalai, azab kubur bagaikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Siksaan yang tak terbayangkan akan mencengkeram, membangkitkan rasa penyesalan yang mendalam. Di pagi dan petang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan neraka. Tujuannya adalah agar mereka merasakan ketakutan yang nyata akan neraka yang abadi. Siksa kubur di alam kubur bukan sekadar cerita menakutkan, tapi sebuah peringatan tegas untuk menyadarkan kita bahwa setiap perbuatan akan dibalas di dunia dan di akhirat. Dan kelalaian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbulkan konsekuensi yang berat. Di alam barzakh yang sunyi, suram dan penuh ketakutan, jiwa-jiwa menanti hari pembalasan. Azab kubur bagaikan belenggu yang mengikat para pendosa, memberikan siksaan pedih yang tak berkesudahan menghukum mereka atas dosa-dosa yang telah diperbuat semasa hidup. Jeritan penyesalan tak henti-hentinya menggema di alam barzakh, namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah nasibnya. Di tengah keputusasaan ini, secercah harapan hadir melalui doa dan istighfar, terutama dari anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bagaikan cahaya yang menembus kegelapan alam kubur, doa dan istighfar dari mereka, terutama yang senantiasa mendoakan orang tuanya, memiliki kekuatan besar untuk meringankan azab kubur dan membawa ketenangan bagi arwah orang tua. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah wafat, maka amalnya terputus, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kita bisa membayangkan seorang anak soleh yang berlutut di samping makam orang tuanya. Air matanya mengalir membasahi pipinya, tatapan matanya penuh dengan kesedihan dan kerinduan. Dengan suara lirih dan penuh ketulusan, ia memanjatkan doa, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tuaku, dan lapangkanlah kuburnya. Jadikanlah kuburnya sebagai taman surga, dan jauhkanlah dari siksaan api neraka. Doa-doanya bagaikan air hujan yang turun di atas tanah kering, meresap ke dalam jiwa orang tuanya. Siksaan kubur, yang tadinya terasa bagaikan api yang membakar, kini menjadi sejuk dan damai. Bagi anak-anak soleh, mendoakan orang tua bukan hanya kewajiban, tapi juga bukti bakti dan kasih sayang. Doa mereka menjadi penghubung kasih di antara alam dunia dan alam barzakh, mengantarkan orang tua mereka menuju jalan yang lebih terang dan menuju surganya yang abadi.
Di alam barzakh, di mana jiwa menanti hari pembalasan, azab kubur menjadi penentu awal. Siksaan pedih ini tak terelakkan bagi mereka yang lalai dalam menjalankan perintah Allah. Di tengah kegelapan azab, sebuah petunjuk kembali hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bagi hambanya untuk terhindar dari siksaan ini. Salah satunya melalui amalan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Surat Al-Mulk bagaikan perisai yang melindungi jiwa dari siksaan kubur dan azab neraka. Ia juga menjadi penyelamat bagi mereka yang rajin membacanya, mengantarkan mereka ke surganya yang penuh kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan bagi umat Islam, menjadikan surat Al-Mulk sebagai bacaan rutin sebelum tidur. Kebiasaan beliau ini menunjukkan keistimewaan dan manfaat luar biasa dari surat tersebut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajadah, dan Tabarakallazi biyadihil muluk, surat Al-Mulk." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain juga disebutkan keutamaan surat Al-Mulk. Dalam Syahih Al-Jami' dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, surat Tabarak Al-Mulk adalah pelindung dari azab kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Azab kubur dan neraka adalah realitas yang menakutkan. Akan tetapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dia membuka pintu rahmat-Nya bagi hamba yang beriman dan taat, dan memberikan kita jalan agar terhindar dari azab kubur, yaitu dengan membaca doa, Rabbana ma khalaqta hadza bathila subhanaka faqina adzaban nar, pada saat tahiyat akhir sebelum salam saat sholat. Doa ini bagaikan perisai yang melindungi jiwa dari siksaan kubur. Maknanya yang mendalam mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaannya yang sempurna dan balasan bagi setiap perbuatan. Membacanya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, memohon ampunan atas dosa-dosa menjadi bekal berharga di alam barzakh. Manusia adalah makhluk fana. Kehidupan di dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan abadi. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kesadaran akan realitas ini mendorong kita untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat. Salah satu bekal terbaik yang dapat kita siapkan adalah amal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir, meskipun kita sudah meninggal dunia. Amal jariyah ibarat sungai kebaikan yang tak henti mengalir. Ia adalah perbuatan baik yang manfaatnya terus dirasakan, meskipun pelakunya telah tiada. Bagaikan sebutir benih yang ditanam di tanah, amal jariyah akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang rindang, memberikan manfaat bagi pelakunya di dunia, dan bagi orang-orang yang telah meninggal di alam barzakh. Amal jariyah juga dapat meringankan siksaan kubur bagi orang yang telah meninggal. Bayangkan, ketika kita terbaring di alam kubur, panasnya siksaan terasa pedih dan menyesakkan. Di saat itulah pahala amal jariyah bagaikan air yang segar menyiramkan jiwa kita, memberikan ketenangan dan meringankan penderitaan. Dan pahala amal jariyah dapat meningkatkan derajat orang yang telah meninggal di alam barzakh. Di alam barzakh, setiap jiwa menempati tingkatan yang berbeda berdasarkan amal salehnya. Amal jariyah menjadi pelita yang menerangi jalan kita kelak, mengantarkan ke tempat yang lebih tinggi dan penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi bekal bagi orang yang telah meninggal di hari pembalasan. Amal jariyah menjadi penyelamat, membantu mereka meraih kebahagiaan dan terhindar dari azab neraka. Semangat untuk melakukan amal jariyah patut diapresiasi. Namun, di balik banyaknya aksi mulia tersebut, terselip pula segelintir individu yang terjebak dalam motif tersembunyi. Mereka bersedekah, wakaf, atau melakukan amal jariyah lainnya, bukan atas dasar keikhlasan dan mencari ridha Allah, melainkan demi pujian dan pengakuan semata. Ironisnya, amal jariyah yang diwarnai riya ini justru menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan hakikat amal jariyah menjadi kunci untuk terhindar dari jebakan riya. Amal jariyah yang sejati dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, semata-mata untuk mencari ridha Allah. Niat ini tidak hanya tertanam dalam hati, tetapi juga tercermin dalam perbuatan dan sikap individu. Di setiap kebaikan dalam kehidupan yang kita lakukan hanya untuk mencari ridha-Nya, semoga akan membawa kita ke tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan dijauhkan dari segala siksaan dan azab yang kekal di akhirat kelak. Dan marilah kita senantiasa menjaga keikhlasan dalam beramal, menjauhkan diri dari segala larangannya, dan semoga pahala yang kita lakukan selama hidup di dunia menjadi bekal yang berharga di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Di balik kisah ini, terdapat pesan moral yang penuh dengan kasih sayang dan harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh hikmah mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Itulah pembahasan yang bisa kami sajikan kali ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf atas kesalahan dalam penulisan dan pembacaan narasi. Dia bukan ulama, bukan ustadz, bukan pula tokoh besar yang sering disebut dalam ceramah. Tapi ketika rohnya dicabut, para malaikat menangis. Ketika rohnya naik ke langit, malaikat penjaga langit berdiri berbaris, seolah menyambut kedatangan kekasih yang lama dirindukan. Dan saat roh itu dibaringkan dalam kubur, Mungkar dan Nakir datang untuk menyoal dan menyiksa. Namun kali ini mereka tak sanggup. Mereka tak berkutik. Cahaya yang terpancar dari tubuhnya membuat mereka terdiam. Lalu, siapakah sebenarnya orang ini? Apa yang telah ia lakukan hingga begitu dikenal di langit, meski tak dikenali di bumi? Inilah kisah nyata, tangisan malaikat untuk hamba yang tak dikenal. Simak kisah ini sampai selesai, karena bisa jadi rahasia yang ia bawa adalah kunci keselamatan yang selama ini kita abaikan. Namanya Pak Saiban. Tak ada yang istimewa dari lelaki tua ini jika dilihat dari mata manusia. Ia tinggal di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Rumahnya kecil, berdinding papan yang mulai keropos, dan atap seng yang setiap musim hujan memukul-mukul seperti genderang usang. Setiap pagi, ia mendorong gerobak kecil, bukan jualan besar-besaran, hanya minyak kayu putih, balsam, dan beberapa bungkusan kecil rempah-rempah yang ia beli dari pasar grosir lalu dijual lagi di terminal dan perempatan. Hasilnya tidak banyak, kadang cukup untuk makan hari itu, kadang hanya cukup untuk membeli beras 1/4 kilo. Tetangganya mengenalnya sebagai orang pendiam, ramah, tapi tak suka banyak bicara. Ia tak punya ponsel, tak aktif di majelis RT, tak pernah berbicara soal politik. Tapi setiap kali musola butuh dibersihkan, ia yang datang duluan. Setiap kali ada anak kecil belajar ngaji, ia bantu menyalakan kipas atau membagikan air putih. Orang mengira hidupnya sepi, karena sejak istrinya wafat 5 tahun lalu, ia tinggal sendiri. Anak-anaknya merantau dan jarang pulang. Tapi siapa sangka, kesendiriannya justru menjadi jalan paling sunyi untuk mengenal Allah. Tak ada yang tahu apa yang dia lakukan di malam hari. Tapi seorang tetangga pernah melihat dari celah ventilasi Pak Saiban sedang bersujud lama sekali. Dan setelah sujud ia menangis, menggenggam sejadah lusuhnya erat-erat, seolah ada sesuatu yang tak ingin ia lepaskan. Ya Allah, jangan ambil nyawaku kecuali Engkau ridho kepadaku. Doa itu lirih, pelan, nyaris tak terdengar, tapi getarannya seolah mengguncang langit malam itu. Tak pernah ia membanggakan ibadahnya. Ia hanya berkata, "Saya ini orang penuh dosa. Saya ini takut sekali kalau mati dalam keadaan Allah murka." Lalu ia tersenyum dan kembali mendorong gerobaknya yang berderit. Bagi orang-orang, Pak Saiban hanya lelaki tua sederhana. Tapi bagi langit, ia adalah kekasih malam, hamba yang merangkak dalam gelap, membawa luka hidupnya, lalu menaruhnya di hadapan Tuhan dengan linangan air mata. Dan tanpa sepengetahuan siapapun,
Setiap malam, di saat kampungnya terlelap, Pak Saiban bangkit dari kasurnya yang tipis. Ia duduk di ujung ranjang, mengusap wajahnya, lalu mengambil air wudhu yang menggigilkan tulang. Dengan tubuh renta yang kadang gemetar, ia tetap berdiri. Sholat 2 rakaat, kadang 4, kadang 8. Tapi selalu ia akhiri dengan satu doa yang tak pernah berubah. Ya Allah, jangan biarkan aku wafat kecuali kau ridho. Ya Rob, kecuali engkau ridho. Dan doa itulah yang kelak akan menjadikan malaikat pun tak mampu menahan tangis ketika rohnya kembali ke hadapan Sang Pencipta. Karena ternyata surga merindukan hamba yang tak dikenal di bumi, tapi setiap malam mengetuk pintu langit dengan sujudnya. Hari itu tak ada yang aneh. Langit mendung menggantung sejak pagi. Angin bertiup pelan, menyusuri gang-gang sempit kampung tempat Pak Saiban tinggal. Burung-burung masih berceloteh di atas genteng. Anak-anak berlari ke sekolah, dan suara tukang sayur bersautan di kejauhan. Pak Saiban seperti biasa mendorong gerobaknya yang tua. Ia melewati jalanan tanah yang mulai becek karena gerimis semalam. Sepatunya yang usang memercikkan lumpur, tapi ia tetap melangkah pelan, seolah tak ingin meninggalkan jejak yang dalam. Beberapa orang menyapa, "Pak, jaga kesehatan ya." Ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Ada sinar yang aneh di wajahnya hari itu. Bukan muram, bukan pula gembira, tapi tenang, sangat tenang. Di ujung terminal, ia bertemu seorang tukang becak yang sedang duduk melamun. Tanpa banyak bicara, Pak Saiban duduk di sebelahnya, membuka bungkusan plastik kecil dari kantongnya. "Ini sisa roti semalam, boleh kita makan bareng?" Tukang becak itu menatapnya. "Pak, saya yang harusnya malu. Sampai segini hidup, baru kali ini ada yang nawarin roti tanpa saya minta." Pak Saiban hanya tertawa kecil. "Roti ini rezeki Allah, kita cuma kebagian-bagiannya." Tak lama kemudian ia pamit. "Maaf ya, saya harus pulang lebih awal. Badan rasanya capek hari ini." Tak ada yang menyangka itu adalah pamit terakhir. Menjelang asar, seorang anak kecil dari tetangga sebelah memanggil-manggil dari luar rumah. "Pak Saiban, musola mau mulai ngaji." Tak ada jawaban. Pintu rumahnya tak terkunci. Anak itu mengintip dan menemukan Pak Saiban sudah terbaring di atas sejadahnya. Matanya terpejam, wajahnya bersinar, tangannya masih menggenggam kayu tasbih yang sudah kusam, dan di sampingnya segelas air yang belum sempat diminum. Orang-orang mulai berdatangan. Tak ada yang berani menyentuh. Tak ada pula yang menangis dengan histeris. Yang terdengar hanya bisikan, "Masya Allah, Pak Saiban meninggal dalam keadaan suci." Di sudut rumahnya ada mushaf yang terbuka pada surah Al-Fajr. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Tak seorang pun tahu betapa besar makna ayat itu bagi Pak Saiban. Tapi mungkin itu jawaban dari doanya setiap malam. "Jangan ambil nyawaku kecuali kau ridho." Hari itu langit tetap kelabu, tapi hati orang-orang yang mengenalnya terasa hangat. Karena mereka tahu yang meninggalkan mereka bukan orang besar, bukan orang terkenal, tapi seorang lelaki tua yang hidupnya kecil di mata dunia, namun besar di mata langit. Dari kejauhan, di alam yang tak terlihat mata, para malaikat mulai menunggu perintah untuk menjemput ruh seorang hamba yang namanya tak pernah disebut manusia, tapi disebut-sebut di hadapan arsy oleh para malaikat langit. Karena ternyata lelaki tua dari gang sempit itu sedang bersiap untuk pertemuan terindah dalam hidupnya. Jenazah Pak Saiban dibaringkan di ruang tamu kecil rumahnya. Hanya beralaskan tikar anyaman bambu. Tubuh renta itu diselimuti kain putih sederhana. Tak ada aroma bunga 7 rupa.
Tak ada pula spanduk duka, tak ada pengeras suara yang berkumandang. Tapi entah mengapa, udara hari itu terasa berbeda. Langit tampak kelabu, gerimis turun perlahan, seperti tangis pelan yang jatuh tanpa suara. Angin membawa aroma tanah yang basah, menyusup ke dalam rumah-rumah warga. Dan setiap yang lewat di depan rumah Pak Saiban tiba-tiba terdiam. Seorang pemuda yang biasa melihat Pak Saiban memberi makan kucing-kucing liar menangis diam-diam di bawah pohon. Anak-anak musola berdiri mematung, membawa Al-Quran kecil mereka sambil mengingat suara lembut Pak Saiban saat mengajar Iqra. Seorang ibu warung duduk di kursi plastiknya menatap kosong. Dia orang baik, orang paling sabar yang pernah aku kenal. Jenazahnya dibersihkan oleh 4 tetangga, disaksikan oleh beberapa anak muda yang memaksakan diri untuk ikut karena ingin belajar fardu kifayah. Tapi saat mereka membalikkan tubuh Pak Saiban untuk disucikan, seorang pemuda terdiam kaku. Pak, lihat wajahnya. Wajah Pak Saiban tersenyum, senyum yang sangat damai, seolah ia sedang bertemu dengan seseorang yang sangat ia cintai. Air matanya masih mengalir, seolah belum selesai menyampaikan rindu. Imam masjid yang mengimami sholat jenazah terisak. Dulu ketika masjid butuh dana untuk memperbaiki tempat wudhu, Pak Saiban datang diam-diam malam hari, meninggalkan amplop tanpa nama. Dan ketika imam membuka kotak itu, ia hanya menemukan tulisan tangan sederhana. Ini bukan sedekah besar, tapi tolong pakai untuk rumah Allah, tanpa tanda tangan. Kini tubuh yang pernah diam-diam berbuat baik itu terbujur kaku di hadapan mereka. Usai sholat jenazah, langit benar-benar menangis. Gerimis menjadi hujan deras saat iring-iringan jenazah bergerak ke pemakaman. Langkah kaki membasahi tanah merah. Orang-orang tak peduli tubuh mereka kuyup, karena mereka tahu mereka sedang mengiringi lelaki yang semasa hidupnya sering dilupakan, tapi hari itu dirindukan semua orang. Ketika liang lahat mulai digali, tiba-tiba tanah di bawahnya mengeluarkan uap. Ini hangat, bisik salah satu penggali. Yang lain mengangguk tapi memilih diam karena mereka yakin ini bukan tanah biasa. Usai dimasukkan ke dalam kubur dan tali kafan terakhir dilepaskan, suara imam kembali terdengar. Saudara kita ini bukan orang mahsyur, tapi ia wafat dalam keadaan suci, tersenyum dan ditangisi langit. Beberapa orang mulai menitikkan air mata, tapi tak ada yang tahu. Di saat itu, di alam yang tersembunyi dari mata manusia, para malaikat menatap satu sama lain. Dan tiba-tiba dari arah langit datang barisan cahaya, lembut, putih, menenangkan. Mereka bukan makhluk biasa. Itulah para malaikat yang diperintahkan untuk menyambut roh seorang hamba yang tak dikenal manusia, tapi dicintai oleh langit. Tangisan langit hari itu bukan sekadar hujan. Ia adalah bukti bahwa seorang hamba kecil yang tulus telah pulang dengan cara yang paling mulia. Tanah merah telah menutup seluruh tubuh Pak Saiban. Tak ada lagi suara manusia, tak ada lagi pelukan, tak ada lagi haru, hanya kesunyian pekat dan alam yang berbeda. Saat orang-orang meninggalkan pemakaman dengan langkah tertunduk, sesuatu yang tak terlihat oleh mata mulai terjadi di dalam kubur. Di balik gelapnya liang lahat, ruh Pak Saiban masih tersenyum. Tiba-tiba tanah di sisi kanan dan kiri menggulung, menyempit seperti hendak menghimpit seluruh tubuh. Itu yang disebut dengan himpitan kubur yang tak terelakkan oleh siapapun. Tapi sebelum tanah itu menyentuh tubuhnya, udara di sekeliling Pak Saiban berubah lagi. Seolah ada pelindung tak kasat mata yang menyelimuti jasadnya. Dua makhluk agung muncul, besar, berwibawa. Wajah mereka seperti kilat, dan suara mereka mengguntur seperti guntur di musim hujan. Mereka adalah Munkar dan Nakir. Dengan suara tegas dan menggema, mereka bertanya, "Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu?"
Pak Saiban tersenyum. Suara lirih keluar dari bibirnya yang telah beku. Rabbi Allah, Rabbku Allah, Rabbku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertukar pandang. Lalu satu lagi pertanyaan dilontarkan. Ma dinuka, apa agama? Dengan suara tenang dan ringan, Pak Saiban menjawab, Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Lalu pertanyaan terakhir, siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Pak Saiban menunduk sejenak, seperti ingin mencium tanah. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Huwa Muhammad, Nabi Muhammad. Aku mencintainya meski belum pernah melihat wajahnya. Begitu selesai menjawab, suasana berubah. Cahaya lembut memenuhi tubuhnya. Dinding tanah yang tadinya sempit menjauh, meluas sejauh mata memandang. Pak Saiban seolah berada di taman hijau dengan aroma kesejukan, suara burung yang merdu, dan kesejukan abadi. Dua malaikat itu tersenyum dan sesuatu yang lalu tak terjadi. Mereka tidak pergi. Mereka duduk mendekat Pak Saiban, memandang wajah damainya, seolah sedang menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, malaikat lain datang membawa berita dari langit. Wahai roh yang tenang, bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebelum manusia mengenalmu. Seketika itu, taman kubur Pak Saiban dipenuhi cahaya keemasan. Bahkan para malaikat penjaga langit yang biasa menyaksikan para nabi pun berdiri memberi salam. Salam kesejahteraan untuk hamba Allah yang sembunyi dalam kebaikan. Tak satu pun dari mereka menyebut nama, karena di sisi langit nama telah ditentukan. Yang tercatat di lembaran langit hanyalah hamba yang mencintai Allah dalam sepi dan takut kepadanya dalam syurga. Itulah Pak Saiban. Dia bukan siapa-siapa di dunia, tapi di sisi Allah dia adalah hamba yang membuat para malaikat menangis, karena akhirnya ia pulang. Beberapa hari setelah pemakaman Pak Saiban, kampung kecil itu kembali ke rutinitas biasa. Warung-warung dibuka, anak-anak kembali bermain di pematang sawah, dan suara ayam bersautan setiap pagi seperti sebelumnya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Rasa kehilangan masih mengganti udara. Ada hening yang aneh setiap melewati surau tua di ujung kampung. Karpet yang biasa dipakai Pak Saiban kini tergulung. Sudut tempat ia sujud tampak kosong, seolah bumi merindukan sentuhannya. Dan saat itulah rahasia demi rahasia mulai terbuat. Bukan dari ceramah, bukan dari tulisan, melainkan dari kisah-kisah sederhana yang berhamburan dari mulut ke mulut. Pak Saiban itu yang dulu selalu gantikan uang listrik masjid kalau telat dibayar, kata Pak RT Pelani. Kadang diam-diam dia masukkan amplop ke dalam celengan musola. Enggak banyak, tapi rutin, bertahun-tahun. Tak ada yang tahu. Ia tak pernah bicara, tak pernah meminta pujian. Anakku pernah mau berhenti sekolah, gak punya seragam, gak bisa bayar SPP. Tahu-tahu ada amplop nyelinap di bawah tikar. Isinya cukup buat 2 bulan, ujar seorang janda sambil menyeka air mata. Tak ada nama, tak ada tulisan, tapi entah kenapa semua orang merasa itu dan Pak Saiban. Dan kabar paling mengejutkan datang dari seorang pemuda penjaga warung. Waktu saya sakit, gak bisa kerja, istri mau lahiran, ada orang datang ngantar beras, telur, minyak. Mukanya ditutup sarung, cuma bilang ini titipan Allah. Saya lihat dari jauh, itu Pak Saiban. Makin hari kisah-kisah itu terus muncul, satu demi satu, dan semuanya punya benang merah yang sama. Kebaikan yang dilakukan diam-diam, tak ada unggahan, tak ada foto, tak ada bukti, hanya jejak-jejak kebaikan yang terus mengalir, yang selama ini bersembunyi di balik kesederhanaan. Pak Saiban adalah orang yang kalau bersedekah, tangan kirinya benar-benar tak tahu apa yang diberi tangan kanannya. Ia tak pernah bicara soal amalnya, karena ia lebih sibuk membisikkan doa-doa malamnya. Dan mungkin itulah rahasia kenapa langit menangis saat ia dipanggil pulang. Bahkan tukang gali kubur pun berkata,
Baru kali ini saya gali kubur yang baunya harum sekali, seperti bunga tapi lembut menenangkan. Anak-anak kecil yang dulunya selalu diajari mengaji dengan suara pelan di sore hari mulai berkumpul kembali. Mereka duduk di teras surau menunggu, padahal tak ada lagi, karena mereka rindu. Dan di tengah rindu itulah kampung itu mulai berubah. Anak-anak muda yang dulunya malas ke masjid kini mulai ikut berjamaah. Warga yang tadinya mulai saling acuh kini mulai saling sapa dan bantu. Semua karena satu orang yang tak pernah berdakwah lewat lisan, tapi menjadi cahaya lewat perbuatan. Mereka baru sadar bahwa hamba kecil yang mereka anggap biasa itu telah menanam kebaikan di banyak hati tanpa pernah meminta balasan. Dan mungkin inilah makna dari sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang tersembunyi. Mereka tidak dikenal di bumi, namun sangat dikenal oleh penghuni langit. Dan Pak Saiban adalah salah satu darinya. Apa yang membuat seorang hamba besar di hadapan Allah? Bukan jumlah pengikut, bukan viral namanya, bukan popularitas yang meledak di dunia maya, tapi bisikan doa di tengah malam, langkah kakinya yang menyapa masjid ketika semua tertidur, dan tangannya yang memberi tanpa pernah ingin dilihat siapapun. Pak Saiban adalah cermin bagi kita semua. Ia mengingatkan kita bahwa syiar tak selalu lewat mikrofon, tapi juga lewat diam yang penuh makna. Ia tak pernah berceramah, tapi hidupnya adalah ceramah. Ia tak pernah jadi panitia dakwah, tapi setiap langkahnya adalah dakwah. Betapa sering kita menunda kebaikan karena menunggu kesempatan besar, padahal kebaikan sejati justru tumbuh dari hal yang kecil yang dilakukan terus-menerus dengan tulus. Tak perlu menunggu kaya untuk bersedekah, tak perlu menjadi ustadz untuk mengajak kebaikan, tak perlu populer untuk menjadi orang yang dikenal langit. Dalam dunia yang semakin bising ini, di mana amal seringkali dibarengi niat untuk dilihat, kisah Pak Saiban ini menyentak kesadaran kita. Ternyata hamba-hamba yang menaklukkan langit dengan amal yang tersembunyi, yang tak peduli dengan panggung, karena yang mereka cari hanya ridho Tuhan. Mereka tidak viral di dunia, tapi disebut-sebut di langit. Mereka tidak punya nama besar, tapi malaikat berdiri menghormati jenazahnya. Dan lebih dari itu, mereka hidup bukan untuk dikenang manusia, tapi untuk dicintai Allah. Sebagaimana hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, yang menyembunyikan amalannya. Renungkan saudaraku, berapa banyak dari amal kita yang masih kita sisakan hanya untuk Allah? Masih adakah sedekah yang tak kita unggah? Masih adakah malam di mana hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita menangis? Pak Saiban telah wafat, tapi pelajarannya hidup. Ia mengajari kita bahwa kadang yang terlihat kecil di bumi ternyata adalah raksasa di sisi Allah. Jika kalian sedang diuji, ingatlah kisah Pak Saiban, bahwa kesabaran tak pernah sia-sia, dan di balik setiap cobaan Allah telah menyiapkan kemudahan. Tulis di komentar, apakah kalian pernah bertemu seseorang yang sederhana tapi sangat membekas dalam hidup kalian? Mari berbagi hikmah bersama. Jangan lupa tekan like jika kisah ini menyentuh hati kalian. Share agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat, dan subscribe untuk terus mendengar kisah penuh hikmah seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua yang rajin sholat akan otomatis selamat di alam kubur. Ini fakta yang menampar, tapi harus kita hadapi. Ada orang yang tak pernah tinggalkan sholat, tapi saat wafat, wajahnya tak bercahaya, jasadnya membusuk, dan kuburnya sempit menghimpit. Kenapa bisa begitu? Bukankah sholat adalah tiang agama? Sholat memang tiang agama, tapi jika hanya sebatas gerakan, tanpa hati yang ikut sujud, maka yang tertinggal hanyalah formalitas. Banyak yang menunaikan kewajiban 5 waktu, namun setelah salam, lisannya kembali memfitnah.
Setelah ruku, hatinya kembali sombong. Lalu bagaimana mungkin sholat seperti ini bisa menyelamatkan? Dalam Quran Surat Al-Ma'un, Allah sudah memberi peringatan, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Ini bukan tentang meninggalkan sholat, tapi tentang orang yang tetap sholat, namun tidak menghadirkan makna di dalamnya. Ia sholat, tapi tidak takut kepada Allah. Ia sholat, tapi masih menzalimi orang lain. Banyak orang mengira bahwa sholat adalah tiket otomatis menuju keselamatan. Padahal yang membuat sholat diterima bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Apakah sholat itu membuat hatinya tunduk? Apakah sholat itu membuat lisannya terjaga? Apakah setelah sholat, ia semakin takut berbuat dosa? Karena sholat bukan sekadar bacaan, tapi komunikasi suci antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang rajin sholat tapi masih mencuri, masih korupsi, masih menipu, maka bisa jadi sholat itu hanya menyentuh jasadnya, bukan ruhnya. Dan saat kematian menjemput, semua kepalsuan itu akan dibongkar di alam kubur. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berdiri untuk sholat, tapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali letih dan penat. Ini peringatan keras. Jangan sampai kita masuk golongan yang seperti ini. Tampak taat di dunia, tapi kosong di sisi Allah. Kubur bukan tempat basa-basi. Di sana yang bicara adalah amal yang jujur. Jika sholatmu tak membentukmu jadi lebih baik, maka ia takkan membelamu. Bahkan bisa jadi ia menjadi saksi yang menuntut. Engkau berdiri menghadap Tuhan, tapi hatimu memikirkan dunia. Lalu, bagaimana cara memastikan agar sholat kita benar-benar diterima? Apa saja ciri sholat yang mampu menyelamatkan di alam kubur? Dan dosa tersembunyi, apa yang membuat seseorang tetap diazab meski ibadahnya lengkap? Mari kita telusuri dalam-dalam sebelum terlambat. Sholat tanpa rasa takut. Salah satu kesalahan besar yang jarang disadari adalah sholat tanpa rasa takut kepada Allah. Banyak yang melaksanakan sholat seperti rutinitas biasa, tanpa merenungi siapa yang sedang ia hadapi. Bibirnya membaca takbir, tapi hatinya kosong. Ruku dan sujud hanya menjadi gerakan fisik yang tak menyentuh relung jiwa. Padahal dalam sholat, harusnya seorang hamba merasa hina, lemah, dan takut atas segala dosanya. Rasa takut kepada Allah bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Ia hadir dari kesadaran yang dalam, dari penyesalan yang jujur atas dosa-dosa yang telah lalu. Jika sholat tidak memunculkan rasa takut, bisa jadi karena selama ini kita terlalu percaya diri dengan amal kita sendiri. Kita merasa sudah cukup hanya dengan menunaikan kewajiban, tanpa benar-benar menyadari betapa besar murka Allah terhadap kelalaian dan kemunafikan. Bayangkan seseorang berdiri di hadapan raja yang kejam dan tak terduga. Ia tentu akan gemetar, menjaga ucapannya, takut berbuat salah. Tapi kenapa saat kita berdiri di hadapan raja dari segala raja, yaitu Allah, kita justru santai, main-main, bahkan sibuk memikirkan hal dunia? Bukankah ini pertanda bahwa hati kita mati rasa terhadap kebesarannya? Sholat seharusnya menjadi momen puncak dari rasa takut dan harap. Di sanalah tempat kita menangis atas dosa yang belum ditebus. Namun ironisnya, banyak yang justru menjadikan sholat sebagai ajang terburu-buru. Takbir langsung ruku, sujud tanpa zikir, duduk tahiyat bagai ingin segera berdiri. Sholat seperti ini bukan hanya tidak khusyuk, tapi juga menunjukkan betapa kecilnya penghormatan kita terhadap perintah ilahi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, "Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Ayat ini memberi sinyal jelas bahwa sholat bukanlah hal ringan, kecuali bagi hati yang tunduk. Maka, jika sholat terasa ringan namun tanpa khusyuk, bisa jadi itulah bentuk kehampaan yang berbahaya.
Sebagian ulama bahkan menyebut bahwa orang yang terbiasa sholat tanpa rasa takut, lama-kelamaan akan meremehkan dosa-dosanya. Ia merasa sudah suci karena rajin ibadah, padahal hatinya terus menumpuk kemunafikan. Orang seperti ini tak akan sadar kalau jalan hidupnya sudah jauh dari rahmat Allah. Ia berpikir dirinya dekat dengan surga, padahal sedang melangkah ke jurang azab. Dan yang paling menyakitkan adalah saat amal sholat itu sendiri yang menjadi saksi kejahatan di hadapan malaikat. Ia berkata, hamba ini